Mari kita lanjutkan, ini adalah segmen terakhir untuk kita membahas soal perombakan kabinet. Jadi kalau tadi Mas Budi nggak sepakat sama istilah reshuffle, setuju betul kita samakan aja perombakan kabinet begitu ya. Pak Masinton, tadi kan disebutkan bahwa Anda paling ngotot kelihatannya di posisi 6 menurut MNC Research ya, Menteri BUMN. Tapi pertanyaannya adalah kalau pertimbangan teknokratik, kemudian pertimbangannya politik, pertimbangan publik, kira-kira Presiden mau nggak ya ke nomor 4 tadi Puan Maharani? Kalau pertimbangan apanya kan aku juga nggak melihat yang namanya kalau ukurannya kinerja saya rasa Menko sudah bagus. Menko PMK mengkoordinasi menteri di level koordinasinya ya, seperti Mendikbud, Kebudayaan, Pendidikan dan Pendidikan, Menteri Sosial ya, terus juga ada satu menteri lagi kesehatan, kemudian ada pendayagunaan aparatur negara. Ya, saya rasa meskipun Menpan juga dianggap ada sedikit masalah juga. Iya, tapi dalam mengkoordinasi ya, karena Menko kan berbeda dengan menteri yang kementerian biasa ya, karena Menko kan mengkoordinasi beberapa kementerian. Dalam konteks ukuran kerja ya, saya rasa bagus. Menteri-menteri di bawahnya bagus. Menteri Sosial gerak jalan apa segala macam, Menteri Kebudayaan juga begitu. Kalau Menko Polhukam sama Menko Perekonomian? Nah, biarkan nanti teman-teman yang mengevaluasi ini. Nah, kalau jawabannya gitu menurut saya sebetulnya Anda sepakat untuk diganti. Apa? Yang menteri-menteri lainnya enggak, harus ada pertimbangan objektif tadi, ukuran kinerja. Saya kenapa saya katakan Menko PMK bagus-bagus saja karena beliau kan tidak langsung mengurusin teknis, tapi menteri-menteri yang dikoordinasikannya. Nah, menteri-menteri yang dikoordinasikan sama Menko PMK berjalan sesuai program bagus kok gitu loh kalau ukurannya itu. Nah kemudian tadi disampaikan Bung Hanta tadi memang harus dipadukan pertimbangan kinerja tadi, pertimbangan politik apa segala macam ya, karena apapun kestabilan sebuah pemerintahan itu kan juga tidak lepas dari kerja, kemudian juga dukungan politik, terutama juga di parlemen. PDIP bermasalah nggak kalau ternyata setelah ada orang yang dicopot lalu diganti oleh teman-teman dari partai yang belakangan bergabung? Justru PDI ya menginginkan juga diajak aja teman-teman lainnya. Beneran? Iya, agar Bang Nasir dan kawan-kawan. Agar ada perimbangan politik di parlemen tadi itu. Itu suara Bang Masinton atau suara PDIP? Jangan-jangan teman-teman PDIP lain nggak setuju sama Anda? Teman-teman PDI Perjuangan lainnya juga menyerukan yang sama, karena konsepsi ideologi PDI Perjuangan itu gotong royong, tidak bisa membangun bangsa ini dengan sendiri. Bukankah itu kemudian menegaskan bahwa sama aja nih tiap pemerintahan politik dagang sapi, bagi-bagi lagi supaya langgeng kekuasaannya? Tidak, ini bukan persoalan dagang sapi, tapi realitas politiknya kan seperti itu. Nggak bisa hanya katanya, kan kita juga melihat orang yang mengklaim dirinya non partisan ternyata partisan kok. Memang dia tidak partisan terhadap partai politik, tapi dia partisan terhadap jaringannya. Jaringannya itu ada jaringan bisnisnya. Bisnisnya itu apa? Bisnis yang selama ini juga melegalkan praktek-praktek yang merugikan negara gitu ya. Nah, partisan itu dalam arti adalah bagaimana dia bekerja untuk rakyat tadi. Jadi bukan karena ukuran partai politik. Nah, kalau kita lihat pertimbangan di parlemen itu juga menjadi satu pertimbangan seperti yang disampaikan Bung Hanta tadi, bahwa sampai saat ini kita dalam beberapa keputusan bernegosiasi dengan baik dengan partainya Bang Ruhut, juga dengan partai Bang Nasir dan teman-teman lainnya untuk bagaimana kita bisa sama-sama mengawal pemerintahan ini. Walaupun teman-teman tetap kita butuhkan untuk mengkritisi tadi. Mas Hanta, ini ada poin lain kan tadi Anda katakan leadership-nya, kepemimpinannya, kemudian ada sisi menterinya dan birokrasi. Mas Budi ini pernah menyebutkan bahwa mencurigai ada sabotase birokrasi. Karena jangan-jangan menterinya sudah solid, tapi di level birokrasi itu kemudian sengaja melakukan kesalahan. Contohnya soal surat menyurat. Menurut Mas Budi, nggak mungkin seteledor itu kalau kemudian bukan sebuah kesengajaan. Karena dalam hitungannya birokrat itu kebanyakan bukan milih Presiden Jokowi, tapi milih calonnya Pak Nasir.
waktu Pilpres lalu. Anda melihat itu nggak sih sebagai justru hambatan eksekusi nawacita karena di level menteri oke, tapi di level birokrasinya nggak mau jalanin? Walaupun itu iya, itu tantangan. Tetap penanggung jawabnya menurut saya tetap menteri ya. Tidak bisa ketika menteri ini kesalahan birokrasi dan seterusnya. Tetap harus DPR konteksnya pasti berhadapan dengan menteri. DPR akan memanggil menteri dan seterusnya. Karena itulah menteri itu selain menurut saya punya parameter integritas, kapabilitas, kompetensi, juga harus punya leadership skill dan kemampuan manajerial seorang menteri karena memimpin birokrasi yang sangat besar. Karena itu harus dikontrol, harus dikelola dan seterusnya. Jadi kalau tidak Anda bisa. ingat pemirsa ada salah surah soal Badan Intelijen Nasional, kemudian harusnya negara dan itu kemudian ramai menurut Mas Budi itu dugaan sabotase birokrasi. Kemensesnek maksudnya. Bang Nasir, kalau kita bicara tadi kan sudah dibuka tuh kerannya sama Bang Masinton bahwa PD Perjuangan terbuka loh untuk ke arah sana. Kalau Gerindra misalnya dari awal kelihatannya nggak terlalu tertarik gitu ya. Kalau PKS kan kalimat-kalimatnya membuka peluang ke arah sana. Seberapa atau apa indikatornya sampai akhirnya nanti PKS akan bilang iya jika Presiden menawarkan? Begini, setiap partai kan pasti punya visi dan misi. Betul. Ya. Dulu ketika misalnya kita ingat misalnya waktu itu Prabowo ketika SBY menjadi presiden kepingin misalnya menduduki Menteri Pertanian karena dia punya gagasan besar tentang pertanian, bagaimana mensejahterakan petani dan lain sebagainya. Yang dapatnya PKS gitu ya. Nah, kemudian juga saya pikir PKS juga seperti itu ya, artinya punya gagasan, punya prioritas yang mau diprioritaskan di antara banyak pilihan mana yang diprioritaskan sehingga ya apalagi misalnya waktunya apalagi waktunya memang terbatas, kemudian situasi dan kondisi juga tidak mudah ya, apalagi hari ini kita menghadapkan banyak persoalan hari ini, persoalan ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan tentu kami harus memilih. Kalaupun nanti misalnya dihadapkan dengan pilihan, tentu kita akan memilih yang mana ya, yang dilirik sih? Ya, mana yang dilirik melihat situasi dan kondisi hari ini gitu. Jangan sampai kemudian kalaupun kemudian masuk, tentu kita harus melihat yang strategis ya. Yang strategis bukan saja untuk kepentingan partai politik dalam tanda kutip ya, tapi juga untuk kepentingan masyarakat dan tentu dalam hal ini ya bisa membantu Presiden untuk menggulirkan nawacita beliau di lapangan begitu. Kalau waktu itu kan pertanian iya, sosial iya, PKS, Kominfo, pokoknya canggih-canggih lah PKS ini ya. Suara nggak pernah gede-gede banget, tapi posisi strategis terus gitu. Mas Budi, sebagai teman-teman relawan, rela nggak kalau kemudian yang diakomodir justru adalah partai yang tadinya berseberangan ketimbang relawan yang diajak masuk ke dalam kabinet kerja? Presiden saat kemenangan resmi hasil Mahkamah Konstitusi, Presiden mengatakan saatnya Persatuan Indonesia. Jadi buat kita bukan persoalan lagi dari mana mereka, atau dari mana tempatnya, tetapi yang penting gagasannya harus sama. Karena soliditas gagasan ini penting. Setelah itu dari manapun nggak ada persoalan buat kami. Karena membangun bangsa ini betul, ini soal semua anak bangsa ini punya hak yang sama dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Jadi nggak apa-apa kalau partai Buat Bang kita, Nasir diajakin? Buat kami kita nggak pernah membatasi sekat-sekat, yang penting idenya. Kan yang dimenangkan saya udah bilang, kontestasi ini satu kontestasi orang. Yang kedua kontestasi gagasan, bahwa pada tahun 2014 rakyat menghendaki gagasan nawacita lah yang menang. Dan pada 5 tahun ke depan rakyat akan bertanya. Saya selalu sampaikan, ini pertanggungjawaban kita soal gagasan ini adalah karena nanti 5 tahun lagi rakyat tanya, itu program yang dijanjiin jalan nggak? Misalnya 5.000 pasar, negara hadir, tol laut dan lain-lain. Itu kan nanti direview oleh rakyat. Ini program-program dan janji-janji kampanye ini seperti apa? Jadi saya cuma mau bilang, dari manapun asalnya, selama sepenuh hati menjalankan program-program yang sudah disepakati bersama, secara demokratis lagi, dengan pemilihan presiden secara langsung, maka itulah buat kita yang penting itu terwujud. Oke, saya ke Bang Ruhut. Kalau Bang Ruhut sih saya yakin beliau akan sangat terbuka jika Demokrat diajak. Pak SBY-nya oke nggak kalau diajakin? Kalau menurut info yang Abang dapat. Jadi saya mau tanya dulu, kapan terakhir komunikasi sama Pak SBY, Bang Ruhut? Saya berkomunikasi terus karena ya? saya anak buahnya. Oh, jangan sampai lebihin sama Pak Jokowi loh, ntar Pak SBY marah. Jadi kemarin waktu kita rapim, saya satu meja dengan Bapak, dengan petinggi kami lainnya. Bapak mengatakan seperti yang saya katakan tadi, karena beliau juga 10 tahun ya, sangat berpengalaman menjadi presiden. Bicara reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden, kita harus hormati. Jangan kita ikut-ikut ngerecoki. Contohnya apa?
jangan dari kami kader-kader, kami akan menolak. Bapak tuh sambil bercanda kan, Bapak itu sangat cair kan? Nggak salah nolak, emangnya ditawarin? Pak SBY itu negarawan, dia katakan begitu. Jadi udah, kita hormati, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Dan saya mohon, siapapun nanti, karena saya tadi dalam perjalanan sama dengan kader PDI Perjuangan, Pak Tumanggor, seorang ekonom yang sukses sekarang. Beliau mengatakan, kalau untuk kebaikan apa salahnya kalau beliau mau mereshuffle. Tapi kalau ditawari Demokrat kira-kira sikapnya ke mana ya Bang? Sama kayak PKS, ngeliat-liat dulu posisinya baru ambil? Oh, hubungan antara Pak... Atau Bang Ruhut ditawari? Enggak, hubungan yang baik antara Pak SBY dan Pak Jokowi ya kan sangat baik ya, kualitas komunikasi mereka juga baik ya. Belum lagi ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Presiden ya. Yang saya lihat kalau kami kader, kami bagaimana ketua umum kami. Tapi memang saya dengan Pak Jokowi, kami terima kasih, seperti saya dengan Pak SBY ada chemistry, dengan beliau juga hubungan kami sangat baik. Semua itu kalau saya, Pak SBY mengajarkan saya, Ruhut, kita semua kader berpolitik mengalir. Saya mengalir saja, yang penting kita berbuat yang baik, dan siapapun nanti menteri kalau dia diajak, tolonglah bersyukur kepada Tuhan, kan faktanya mau jadi menteri kan banyak. Pak Jokowi ibarat bawa mobil lari 180, pembantunya minimal 150, jangan masih lari 60. Tapi tadi menyinggung mengenai Mbak Puan Maharani, Menko kita. Saya rasa salah satu Menko yang paling berhasil Mbak Puan Maharani loh. Kita lihat menteri-menteri di bawah mereka, di bawah Mbak Puan, sukses semua. Mbak Puan turun kemana-mana. Jangan kita gimana dengan Mbak Puan ya. Saya kadang-kadang lihat polling ini kadang-kadang suka lucu-lucu juga gitu. Kan lucu, di satu pihak dibilang Mbak Puan, tapi di bawah menterinya yang sukses Mbak Puan. Lucu kan itu polling tadi. Padahal koordinatornya adalah Mbak Puan. Mbak gitu Puan. ya? Jadi Bang Ruhut, jadi Anda ditawari nggak sama Pak Presiden ngomong-ngomong? Belum dijawab yang itu. Apa gantiin? Menunggu diumumkan. Atau kalau diminta bakal bilang iya nggak Bang Ruhut ya? Ruhut Menpora nanti ya. Tinggal menunggu diumumkan. Ada arah ke sana Bang? Saya berserah kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Oh, inilah hebatnya Bang Ruhut. Ya coba, boleh dilihat kamera, jam tangan biru. Cincin batunya warna biru, tapi dasi merah. Kacamata juga boleh dilihat. Dari depan biru. Coba miring dikit Bang. Merah. Ada hijau. merah. Ada hijaunya. Ada kuningnya. Ini kalau kacamata semua partai. Termasuk ada putihnya PKS. Itu nyari. Baju maksudnya baju. Nyari bingkainya dari mana dapat aja Bang Ruhut. Jadi kalau dilihat betul-betul Bang Ruhut ini semua warna ada dalam dirinya ya. Banyaknya partai politik di Indonesia, Warnasari ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita bermacam-macam. Bukan maksudnya Ruhut bisa ada di mana saja. Enggak, kita semua mesti ada di mana-mana, tapi untuk kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mas Hanta, terakhir pesan buat Presiden, kalau boleh kita ngasih masukan sama Presiden, apa sih yang mesti dilakukan dan kapan melakukannya? Ya, yang pasti itu hak prerogatif Presiden, tetapi butuh kepastian juga penting karena akan berkaitan dengan pelaku usaha, dengan publik, tingkat kepercayaan kepada partai politik. Karena itu kalau memang tidak akan ada reshuffle, sampaikan, tetapi ada cara Presiden akan memperbaiki kinerja kabinet misalnya untuk memperkuat koalisi. Tapi kalau memang jalannya harus reshuffle, menurut saya harus segera momentumnya. Nanti momentumnya sudah lewat, anti klimaks kan sayang. Nah, tantangan bagi Pak Presiden, apa parameter utama yang akan digunakan? Misalnya tadi Tina katakan ada menteri yang kinerjanya sangat baik, tetapi ini tekanan sangat kuat misalnya secara politik, apakah Presiden akan mengganti atau tidak? Atau sebaliknya, kinerjanya tidak bagus, tetapi karena ini topangan partai yang sangat kuat, apakah Presiden juga berani atau tidak menggantinya? Nah, nanti akan terlihat, akan deril Presiden atau bukan. Nah, itu satu hal. Di hal yang lain menurut saya ini momentum untuk memperkuat koalisi tadi. Apa yang bisa dilakukan? Polanya harus perjelas tadi, Mas Budi juga katakan, bisa pola bipolar. Kalau bipolar kuat, tapi saya agak sedih juga tadi, sampai PKS pun siap bergabung. Bang Ruhut yang tidak tegas. Nanti siapa yang di luar kontrol? Kita butuh juga yang di luar, karena itu butuh polanya mau dua, atau pola yang dibuat isu per isu saja koalisinya. Bisa jadi bersama Demokrat dengan isu ini, isu yang lain nanti dengan partai yang lain. Itu pola pilihan. Terakhir satu lagi menurut saya, Pak Jokowi ini dalam momentum reshuffle, itu kan bukan veto player di partai politik. Beliau bukan ketua umum, beda dengan Pak SBY dulu. Ketua umum pemenang pemilu pula. Nah, Pak Jokowi itu bukan. Karena itu ada 2 KMP dan KMP tanda petik. Nah, itu bisa mengimbangi kekuatan. Momentum reshuffle itu misal ya, ini misal Pak Ruhut, ada Pak SBY diajak bergabung,
bukan Pak SBY sebagai menteri ya, maksudnya Partai Demokrat masuk, Gerindra misalnya ada Pak Prabowo, atau tokoh kuat lainnya, itu bisa mengimbangi tokoh-tokoh yang sudah ada di KIH. Itu menarik konstelasi politiknya. Kita tunggu semuanya Pilihan, tapi itu pilihan yang opsi-opsi. akan dibuat oleh Presiden. Ya. Dan yang menarik adalah tadi pas Mas Hanta bilang, apakah the real Presiden atau bukan. Jadi nanti pada saat sudah dibuat keputusannya oleh Presiden dan ternyata ada perombakan. Yang penting untuk rakyat. Mari kita tanya Mas Hanta. kesejahteraan. Mas Hanta ini menurut Anda the real Presiden atau bukan? Terima kasih Presiden. Bang Masinton, Bang Ruhut, Mas Budi, dan Bang Nasir. Berikutnya kita akan masih dengan Mas Hanta, tapi berubah topiknya, soal politik juga, soal hajat hidup orang banyak, calon-calon kepala daerah di 269 provinsi, kota, kabupaten yang akan kita pilih kepala daerahnya, dan kita akan bincang dengan Komisioner KPU, calon balon bupati, dan juga salah satu pengamat di Surabaya. Kami kembali sesaat lagi. Makasih Bang. Makasih Bang. Makasih Mas.